Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi dasar. Kali ini kita akan mempelajari tentang adaptasi makhluk hidup. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada saat ini merupakan makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi itu sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup atau survive. Hukum adaptasi menyatakan bahwa organisme yang mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan menghadapi kepunahan atau kelangkaan. Sehingga tingkat adaptif dari makhluk hidup ini sangat berpengaruh terhadap eksistensinya. Semakin besar tingkat adaptasi makhluk hidup, maka semakin besar pula tingkat kelangsungan hidupnya dengan menempati aneka ragam habitat. Apa sebenarnya tujuan dari adaptasi makhluk hidup? Kalau dilihat dari pengertiannya saja, bahwa tujuan dari adaptasi makhluk hidup itu adalah untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa, kemudian mendapatkan makanan, bertahan hidup tentunya, kemudian melestarikan keturunan dan berkembang biak. Selanjutnya, ada jenis-jenis adaptasi makhluk hidup. Proses adaptasi setiap makhluk hidup itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Dalam ekosistem, adaptasi itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini adalah contoh gambar untuk adaptasi morfologi pada tumbuhan teratai. Sebelumnya, adaptasi morfologi itu adalah cara untuk menyesuaikan bentuk tubuh dan alat-alat yang ada pada tubuh organisme agar sesuai dengan lingkungannya. Bentuk adaptasi ini dapat dilihat secara kasat mata, seperti perubahan bentuk mulut, alat gerak, atau bentuk secara keseluruhan. Nah, pada gambar ini ada bunga teratai. Bunga teratai ini kan tumbuhnya di dalam air, habitatnya di air. Nah, otomatis penyerapan air oleh bunga teratai ini cukup banyak. Nah, untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut, maka ada bentuk adaptasi dari daun teratai itu sendiri, yaitu melebar dan tipis. Tujuannya adalah untuk memperbanyak penguapan, sehingga air yang banyak terserap itu juga keluar dengan mudah. Berikutnya ini adalah contoh adaptasi pada beberapa paruh burung. Ini sesuai dengan jenis makanannya. Ini juga ada adaptasi dari bentuk kaki beberapa hewan, tergantung dari habitatnya, kemudian cara dia hidup. Berikutnya adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi itu sendiri adalah proses penyesuaian diri berdasarkan fungsi kerja organ-organ tubuh organisme terhadap lingkungan. Jadi untuk mengetahui bentuk adaptasi ini tidak semudah morfologi karena berkaitan dengan fungsi organ di dalam tubuh. Ini adalah bentuk adaptasi fisiologi. Pada gambar ini ada ikan air tawar dan ada ikan air laut. Jadi ada bentuk adaptasinya tersendiri. Kemudian ada juga contoh untuk tumbuhan, fisiologi tumbuhan. Misalnya ada pada bunga tertentu, secara fisiologi dia akan menghasilkan kelenjar-kelenjar madu yang itu berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain datang, kemudian nanti akan membantu proses penyerbukan. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Jadi ini adalah merupakan bentuk penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan dengan cara mengubah tingkah laku agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Di sini bisa dilihat ya, ada ikan yang keluar pada waktu tertentu, dia akan keluar ke permukaan air. Ini adalah bentuk tingkah laku. Kemudian juga ada pada tumbuhan, misalnya pada musim kemarau di mana sumber air sangat terbatas, maka tumbuhan-tumbuhan tertentu akan melakukan pengguguran daun atau meranggas karena keberadaan daun itu tentunya sangat memerlukan sumber air yang banyak.
Nah, itu tadi untuk adaptasi, karena ada 3, morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Berikutnya, di alam itu selain adaptasi juga ada istilah seleksi alam dan evolusi. Nah, seleksi alam itu sendiri adalah teori menyatakan bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan maka lama-kelamaan akan punah, dan yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dan sesama makhluk hidup itu akan saling bersaing untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi dengan kata lain bisa disebut bahwa alam itu akan memilih organisme yang lebih sesuai untuk hidup dengan keadaannya saat ini. Apabila organisme tersebut atau makhluk hidup tersebut kurang sesuai dengan kondisi alam, maka mereka akan gagal bertahan hidup dan akhirnya jumlahnya menipis dan bahkan punah gitu. Berikutnya, misalnya kalau untuk pada seleksi alam ini juga dapat terjadi mutasi sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada hewan-hewan yang lahir dari induk yang sama tapi ada perbedaan morfologi misalnya karena pengaruh mutasi, kemudian apabila mutasi itu biasanya mendukung organisme itu untuk bisa hidup lebih sesuai dengan kondisi lingkungannya, itu akan sangat menguntungkannya. Tapi kalau misalnya ternyata perubahan yang terjadi itu tidak sesuai dengan keadaan lingkungan, bisa saja gagal bertahan hidup. Nah, ini adalah kamuflase ya. Ini contoh bentuk kamuflase dari satu hewan yang dia berkamuflase mirip sekali dengan daun yang ditinggalinya, yang dihinggapinya. Nah, kamuflase ini adalah sebagai bentuk adaptasi, kemudian kaitan dengan seleksi alam. Kenapa kaitan dengan seleksi alam? Karena dengan begini dia akan mudah tersamarkan dari pemangsa, jadi dia dapat bertahan. Berikutnya juga ada contoh seleksi alam lainnya, misalnya di sini ada ngengat atau ada juga yang menyebutnya kupu-kupu, Biston betularia. Jadi ini ada 2 kan ya, bisa dilihat dengan jelas. Sebenarnya ada ngengat Biston betularia ini sebelum ada revolusi industri itu yang putih, yang sayapnya ini putih itu jumlahnya lebih banyak daripada yang hitam. Kenapa? Karena saat sebelum terjadinya revolusi industri udara kemudian keadaan alam di sana itu masih cerah, lingkungannya masih cerah. Jadi yang putih ini itu tersamarkan dengan kondisi yang cerah itu. Sementara yang berwarna hitam itu kan sangat terlihat jelas dan lebih mudah diamati jika dibanding yang putih. Namun setelah terjadinya revolusi industri, jumlah yang putih justru lebih sedikit. Kenapa? Karena dia yang lebih nampak. Karena dia yang lebih nampak, kan revolusi industri itu banyak asap tuh. Nah, jadi udara ini lumayan lebih pekat. Nah, sehingga yang putih ini jadinya kelihatan di tengah kepekatan itu. Nah, karena kelihatan, pemangsanya itu lebih mudah menemukan yang berwarna putih. Jadi dia lebih sedikit akhirnya karena tadi ya lebih banyak dimangsa. Atau dengan kata lain, ngengat yang putih, Biston betularia yang putih ini tidak mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, contoh lain itu untuk seleksi alam. Berikutnya ada istilah evolusi. Kalau untuk teori evolusi ini sebenarnya ada contoh, ada 2 teori yang biasanya sering diperbandingkan, yaitu teorinya Lamarck sama Darwin. Nah, menurut Lamarck, proses evolusi itu terjadi karena hasil adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Darwin, proses evolusi itu terjadi karena adanya seleksi alam. Nah, kedua teori ini memiliki perbedaan yang dapat dipahami melalui cara mereka berdua menjelaskannya. Contoh yang paling itu adalah pada jerapah. Jadi kalau di evolusinya Darwin, itu seleksi alam yang dimaksud
di Darwin itu adalah teori bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi lama-kelamaan akan punah. Yang tertinggal hanya mereka yang bertahan. Dan sesamanya itu tadi saling mempertahankan hidupnya. Kalau teori Lamarck mengatakan bahwa lingkungan membentuk individu-individu yang adaptif terhadap lingkungannya. Jadi kalau di Lamarck ada sebenarnya jerapah itu aslinya dia semuanya itu jadi leher jerapah itu kalau menurut Lamarck tadi dia kan adalah adaptasi teorinya. Dia menyebutkan bahwa sebenarnya dulu itu leher jerapah itu pendek semuanya. Nah, kemudian karena makanan jerapah itu adalah pucuk daun yang tinggi di atas pohon, maka kemudian jerapah ini mengalami adaptasi, menyebabkan lehernya bertambah panjang. Nah, lehernya yang memanjang ini menurut Lamarck kemudian diturunkan ke generasi berikutnya, sehingga sampai sekarang ditemukan bahwa jerapah itu lehernya panjang seperti itu. Itu Lamarck. Sementara kalau Darwin tadi kan dia menyebutkan bahwa itu adalah seleksi alam. Jadi kalau di Darwin itu mula-mula itu terdapat dua jenis dari jerapah. Ada jerapah leher pendek dan ada jerapah leher panjang. Karena ada seleksi alam, jerapah leher pendek ini tidak dapat bertahan hidup. Kenapa? Karena dia tidak bisa ngambil makanan di pohon yang tinggi. Sementara yang jerapah leher panjang itu bisa gitu. Karena dia bisa mengambil makanan yang di pohon tinggi dan dapat terus bertahan hidup. Sehingga lama-kelamaan terseleksilah jerapah yang lehernya pendek tadi. Dan yang tersisa saat ini adalah jerapah yang lehernya panjang, yang kemudian bisa bertahan hidup melakukan regenerasi. Seperti itu. Jadi ada perbedaan teori antara Darwin dan Lamarck. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jumpa lagi pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.